Kau pernah lihat orang berjalan di tanah becek, tapi tak meninggalkan jejak? Di kampung Rorotan Lama, tetanggaku selalu pulang larut malam. Bajunya basah, rambutnya menetes air, tapi tanah di bawah kakinya tetap bersih. Awalnya kami kira itu cuma hal aneh biasa. Sampai suatu malam, dia berdiri di depan pintu rumahku dan suaranya berbisik pelan, "Kalian sudah gali kuburku, kan?" Hujan turun sejak pagi, membasahi jalan tanah berlumpur yang memanjang di antara sawah dan pohon pisang. Mobil bak yang membawa barang-barang rumah berhenti di depan sebuah rumah tua bercat putih kusam di ujung kampung Rorotan Lama. Disinilah Raka dan Mira akan memulai hidup baru mereka setelah meninggalkan hiruk-pikuk kota. "Ya ampun Rak, sepi banget kampungnya," ujar Mira sambil menatap ke sekitar. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan yang menimpa genting. Raka tersenyum tipis. "Justru itu yang kita cari, kan? Tenang, nggak ada bising, nggak ada macet. Rumah itu sederhana tapi cukup besar. Ada halaman belakang yang langsung berbatasan dengan kebun pisang dan rawa kecil. Di seberang rumah, tampak beberapa rumah lain yang berjajar. Salah satunya paling mencolok. Rumah tua berwarna krem dengan pagar bambu miring dan genting berlumut. Itulah rumah Bunarti, tetangga sebelah mereka. Belum sempat Raka menurunkan semua barang, seorang perempuan berkerudung lusuh muncul di depan pagar. Ia tersenyum ramah, membawa nampan berisi pisang goreng yang masih hangat. "Wah, pindahan ya. Saya Bunarti, rumah sebelah. Selamat datang di kampung kami, Mira." Langsung senang mendapat sambutan hangat. "Terima kasih, Bu." "Wah, repot-repot banget." "Ah, nggak apa-apa. Di sini jarang ada warga baru." Senang rasanya punya tetangga lagi. Bunarti tampak ramah, tapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa janggal. Suaranya lembut namun dingin. Tatapannya tajam tapi kosong, seolah memandang jauh melewati wajah Raka. Dan ada hal kecil yang membuat Raka merinding. Saat Bunarti berdiri di tanah becek depan rumah, tak ada satupun bekas jejak kaki tertinggal. Raka sempat menunduk memperhatikan. Tanah di situ lembek, jelas terlihat bekas langkahnya sendiri, tapi tidak ada bekas tapak di tempat Bunarti berdiri. Seolah-olah dia hanya melayang di atas tanah. Malam harinya, hujan masih mengguyur. Raka dan Mira belum sempat menata semua barang. Di ruang tamu, mereka makan malam sederhana sambil menyalakan lilin karena listrik beberapa kali padam. "Tadi kamu perhatiin nggak? Bunarti itu aneh?" tanya Raka pelan. Mira menoleh, menelan nasi perlahan. "Aneh gimana?" "Waktu dia berdiri di depan rumah, tanahnya becek tapi nggak ada jejak kakinya. Aku lihat, jelas." Mira tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Mungkin kamu salah lihat. Lagian, siapa juga yang merhatiin kaki orang pas hujan-hujan gitu?" Raka hanya diam, tapi pikirannya tidak tenang. Malam makin larut, suara kodok bersahutan dari arah rawa. Sesekali terdengar suara kayu rumah berderit dan angin berhembus dari celah jendela yang belum tertutup rapat. Sekitar jam 1 malam, Raka terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan rumah. Tok, tok, tok. Seperti seseorang sedang berjalan pelan di atas tanah becek. Ia menyingkap gorden, menatap keluar. Tidak ada siapapun, hanya halaman gelap dan basah oleh hujan. Tapi di bawah cahaya samar dari lampu teras, terlihat jejak kaki berlumpur, panjang dan berbaris rapi menuju teras rumah mereka. Lalu berhenti tepat di depan pintu. Jantung Raka berdetak cepat. Ia mendekat, membuka pintu perlahan. Tak ada siapapun di luar, tapi angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah yang menyengat. Jejak kaki itu jelas-jelas baru,
Tapi anehnya, hanya ada sampai depan pintu, tidak ada jejak keluar lagi. Keesokan paginya, Raka menceritakan hal itu pada Mira, tapi istrinya malah menganggap Raka hanya stres karena pindahan. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Nanti sore kita ke warung, kenalan sama warga sekalian, cari sinyal HP, ujarnya sambil tertawa. Menjelang sore, hujan reda. Mereka berjalan menyusuri jalan kampung menuju warung kecil di dekat mushala. Jalan tanah yang tadi becek kini mulai mengering. Di depan warung, beberapa warga sedang nongkrong. Saat Raka menyapa, mereka menatapnya lama, seolah menilai sesuatu. Raka pun membuka percakapan. "Oh iya, Bu Narti tetangga sebelah rumah saya baik sekali, ya. Sering bawain makanan warga saling berpandangan." Salah satu pria tua, Mbah Sarip, tiba-tiba terbatuk dan berkata, "Pelan, Bu Narti. Masih suka ke rumah?" "Ya, Nak Raka." "Iya, kenapa memangnya?" Pria tua itu menunduk. "Enggak apa-apa. Hati-hati aja kalau hujan turun. Di sini, banyak hal yang enggak kelihatan tapi masih suka datang." Raka mengernyit. "Maksudnya?" Tapi Mbah Sarip tak menjawab. Ia menatap langit yang mulai gelap, lalu berjalan pergi terburu-buru. Saat malam tiba lagi, suara langkah kaki itu kembali terdengar di halaman rumah. Kali ini lebih cepat, lebih dekat, seperti seseorang sedang berlari kecil mengitari rumah mereka. Raka berdiri di balik jendela, napasnya memburu. Ketika ia membuka gorden, matanya membesar. Di bawah cahaya remang, tampak sosok Bu Narti berdiri di tengah jalan becek. Ia tersenyum ramah seperti biasa, tapi wajahnya pucat dan matanya kosong menatap lurus ke arah Raka. Dan sekali lagi, tanah di bawah kakinya tetap kering, tak ada jejak sedikit pun. Sejak malam itu, Raka hampir tidak bisa tidur. Bayangan wajah pucat Bu Narti yang menatap dari tengah jalan terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan itu muncul, senyum lembut, tapi mata kosong seperti menembus jiwanya. Keesokan paginya, udara lembab dan sinar matahari samar menembus kabut. Raka berdiri di halaman, menatap tanah yang becek sisa hujan semalam. Tapi tak ada satupun bekas langkah, bahkan jejak kaki Bu Narti yang semalam berdiri di sana. Hilang total, seolah tanah itu belum pernah dipijak siapapun. "Rak, kamu ngelamunin apa?" tanya Mira sambil menjemur pakaian. "Lihat deh Mir, tanahnya becek begini, tapi jejaknya hilang. Padahal semalam jelas banget dia berdiri di sini." Mira menghela napas. "Udahlah, mungkin bekasnya kehapus air. Jangan terus mikirin Bu Narti, nanti malah kepikiran." Raka diam. Ia mencoba berpikir logis, tapi setiap kali mengingat tatapan Bu Narti, hawa dingin menjalari tengkuknya. Menjelang sore, ia memutuskan ke warung dekat mushala. Di sana, Mbah Sarip sedang duduk di bangku kayu, menatap kosong ke arah jalan. Raka memberanikan diri mendekat. "Mbah, malam itu saya lihat Bu Narti, tapi tanah di bawah kakinya kering, nggak ada jejaknya sama sekali. Apa memang aneh ya Mbah?" Mbah Sarip menatapnya lama. Suaranya bergetar ketika menjawab, "Kalau kau sudah lihat itu, Nak Raka, berarti kau sudah dipilih." "Dipilih? Dipilih siapa?" Mbah Sarip tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. "Bu Narti itu bukan orang jahat, tapi kalau dia sampai menampakkan diri, berarti ada sesuatu yang belum selesai." Ucapan itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Sesuatu yang belum selesai. Maksudnya? Kalau ingin tahu, datanglah ke rumah Pak Jatmiko, ketua RT. Dia yang tahu persis cerita lama tentang rumah sebelah itu. Malamnya, Raka memberanikan diri datang ke rumah Pak Jatmiko yang letaknya 3 rumah dari mushala. Rumahnya lebih terang dibanding rumah lain, dengan bau dupa yang samar memenuhi udara. Pak Jatmiko, lelaki paruh baya berperut buncit dengan wajah letih, menyambutnya hati-hati.
"Ah, Raka ya, sudah kuduga kau bakal datang," katanya pelan. "Masuklah." Mereka duduk di ruang tamu. Lampu neon redup bergoyang sedikit karena angin. Raka menceritakan semuanya, mulai dari jejak yang hilang sampai suara langkah kaki di malam hari. Pak Jatmiko mengangguk pelan lalu mengambil napas panjang. Bu Narti memang dulu tinggal di rumah itu. Perempuan baik, rajin, nggak banyak bicara. Tapi 10 tahun lalu dia meninggal dengan cara yang aneh. Raka menelan ludah. "Aneh gimana, Pak?" "Waktu itu musim hujan, sama seperti sekarang. Dia pergi ke sawah belakang buat nyari daun pisang, tapi nggak pernah pulang. 3 hari kemudian, warga nemuin jenazahnya di rawa belakang rumahnya sendiri. Tapi posisi tubuhnya kayak orang yang baru keluar dari dalam tanah. Wajahnya menghadap ke atas, matanya terbuka." Raka terdiam. "Setelah itu, rumahnya kosong bertahun-tahun. Tapi sejak kau dan istrimu pindah, beberapa warga lihat bayangan Bu Narti berdiri di depan rumahmu. Ada juga yang bilang, kalau hujan turun, terdengar suara langkah kaki di depan rumah kalian." Pak Jatmiko menatap Raka dalam-dalam. "Kau harus hati-hati. Kalau jejaknya tidak ada, berarti dia belum benar-benar pergi." Raka pulang dengan perasaan kacau. Sesampainya di rumah, Mira sudah tertidur. Rumah hening, hanya suara jangkrik dari luar. Ia duduk di ruang tamu, menatap jendela yang menampilkan pemandangan halaman becek dan suram. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara langkah kaki itu terdengar lagi. Perlahan, semakin dekat. Raka berdiri. Nafasnya tercekat. Ia menyingkap Gordon, dan di luar sana, di bawah cahaya redup lampu teras, Bu Narti berdiri lagi. Kali ini lebih dekat, hanya beberapa meter dari jendela. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti waktu pertama kali mereka bertemu. Tapi kali ini wajahnya tampak lebih pucat, matanya sayu, bibirnya sedikit membiru. Raka menelan ludah. Ia ingin memanggil, tapi suara tak keluar. Ia hanya bisa memperhatikan tanah di bawah kakinya. Tanah becek, tapi kering di tempat Bu Narti berdiri. Tak ada jejak sama sekali. Bu Narti menatapnya lama, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah belakang rumah Raka. Setelah itu, tubuhnya seperti kabut, memudar, menghilang di udara, hanya meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Raka mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ia menatap jendela lekat-lekat, tapi sosok itu sudah tak ada. Ia menatap ke arah yang tadi ditunjuk Bu Narti, ke belakang rumah, ke arah kebun pisang yang gelap dan berembun. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di sana. Entah apa, tapi tanah di balik kebun itu tampak seperti baru digali. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu sampai pagi, menatap jendela yang berkabut. Ia tahu satu hal, Bu Narti sedang mencoba mengatakan sesuatu. Dan untuk tahu kebenarannya, ia harus melihat apa yang ada di belakang rumah. Sejak malam Bu Narti menunjukkan arah ke belakang rumah, suasana di rumah Raka berubah drastis. Udara terasa berat. Setiap kali lewat lorong menuju dapur, Raka merasa seolah ada yang mengikutinya dari belakang. Kadang terdengar desahan lembut, seperti napas seseorang yang berjarak hanya beberapa senti dari telinganya. Pagi itu, kabut turun tebal di sekitar rumah. Mira, yang sedang menjemur pakaian di halaman belakang, tiba-tiba memanggil dengan suara gemetar, "Rak, sini deh." Raka segera menghampiri. Mira menunjuk ke tanah di pinggir kebun pisang. Tanah itu tampak seperti baru diaduk, gembur, dan sedikit berbau tanah busuk. "Kamu gali sesuatu semalam di sini?" tanya Mira. Raka menggeleng. "Enggak, tapi Bu Narti semalam nunjuk ke arah sini." Mira menelan ludah. "Aku enggak enak, Rak. Kayaknya jangan diutak-atik dulu deh." Namun,
Hari itu bukan hanya tanah yang aneh. Sejak siang, suara gamelan Jawa samar terdengar dari rumah Bu Narti. Alunan lembut, tapi tidak seirama. Seperti lagu yang terputus-putus. Raka semula mengira ada warga yang menyalakan radio. Tapi setelah dicek, rumah Bu Narti tetap terkunci rapat. Jendelanya penuh debu. Malam harinya, suara itu terdengar lagi. Kali ini diiringi tembang lirih perempuan. Nadanya panjang dan menyayat. Lir ilir, tandurewus sumilir. Mira menutup telinga. Rak, suara itu dari rumah sebelah. Raka mendekat ke jendela, mengintip ke arah rumah Bu Narti. Rumah itu gelap total. Tapi dari celah jendela yang retak, tampak cahaya redup seperti lilin menari di dalam. Kayak ada orang di dalam, gumamnya. Mira menatap Raka ketakutan. Tapi rumah itu kosong, Rak. Kamu sendiri bilang Pak Jatmiko cerita Bu Narti udah meninggal. Suara tembang itu makin jelas, seperti datang dari dinding rumah mereka sendiri. Lalu terdengar suara ketukan pelan di dinding belakang. Tok, tok, tok. Mira menjerit kecil. Itu dari dapur. Raka berlari ke dapur, tapi tak ada siapapun. Hanya angin dingin yang masuk dari jendela belakang. Ketika ia menoleh, Mira sudah berdiri di pintu dapur, wajahnya pucat. Rak, suaranya bergetar. Itu di jendela. Raka menatap ke arah yang ditunjuk. Dan di sanalah, wajah Bu Narti terlihat di luar jendela. Pucat, tersenyum, dengan mata yang seolah basah oleh air. Tapi anehnya, kaca jendela itu dari luar kering total, meski baru saja turun hujan. Sosok itu menatap Raka dan Mira lama sekali, lalu perlahan menghilang di balik kabut. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk menegaskan semuanya. Ia menuju rumah Pak Jatmiko. Pak, saya enggak kuat lagi. Tiap malam Bu Narti muncul. Ada suara tembang, ketukan di dinding, bahkan wajahnya di jendela. Pak Jatmiko menarik napas panjang. Aku sudah menduga. Mungkin waktunya kau tahu semuanya. Ia lalu membawa Raka ke lemari tua di ruang tamunya, mengeluarkan map coklat berisi foto lama. Ini Bu Narti, waktu muda. Dia janda yang tinggal sendirian di rumah itu. Orangnya baik, tapi pernah difitnah warga kampung. Difitnah? Tanya Raka. Dulu ada anak kecil hilang di kampung ini. Warga nuduh Bu Narti yang nyulik karena dia dianggap aneh. Suka ngomong sendiri di malam hari. Warga marah, datang rame-rame ke rumahnya. Mereka enggak nemuin apa-apa, tapi tetap nyalahin dia. Sejak malam itu, Bu Narti menghilang. 3 hari kemudian, ditemukan meninggal di rawa belakang rumahnya. Sejak itu, rumah itu dianggap angker. Raka terpaku. Jadi, arwahnya belum tenang karena dia mati dalam keadaan difitnah. Pak Jatmiko mengangguk pelan. Mungkin begitu, dan mungkin juga dia cuma ingin seseorang tahu kebenarannya. Malamnya, hujan turun lagi. Rumah Raka diguyur deras. Di tengah suara rintik hujan, tembang lirih itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya, seolah dinyanyikan tepat di ruang tamu. Wus wayahe dolan, cah angon, dolan-dolane nang kebon. Mira menutup kuping sambil menangis. Rak, suara itu dari dalam rumah. Raka menggenggam tangan istrinya erat-erat. Tenang Mir, aku tahu dia cuma mau kita dengar pelan-pelan. Raka berjalan ke ruang tamu. Dan benar, di tengah ruangan yang remang, Bu Narti berdiri di sana. Wajahnya tenang tapi sedih, bajunya basah, rambutnya meneteskan air seperti baru keluar dari rawa. Ia menatap Raka, lalu menunjuk lagi ke arah belakang rumah. Setelah itu, ia berkata lirih dengan suara serak, "Aku tidak bersalah." Suaranya begitu pelan, tapi jelas. Setelah mengucapkan kata itu, sosoknya lenyap perlahan, meninggalkan aroma bunga melati yang menusuk. Raka berdiri kaku, dadanya berdebar keras. Mira menatapnya dari belakang, air mata menetes di pipinya. Rak,
Mungkin dia ingin kamu gali tempat yang dia tunjuk itu. Raka memandang jendela yang mengarah ke kebun pisang. Tempat tanahnya tampak seperti baru digali itu. Ia tahu, di sanalah rahasia sebenarnya menunggu. Dan malam itu, Raka memutuskan, besok pagi ia akan menggali tanah di belakang rumah itu. Pagi itu, udara di kampung Rorotan Lama terasa berat dan lembab. Kabut tipis menggantung di antara batang pisang di belakang rumah Raka. Suara ayam pun terdengar sayup, seolah enggan menyambut hari. Raka berdiri di teras belakang dengan sekop di tangan. Tatapannya kosong ke arah tanah becek yang kemarin ditunjuk Bu Narti. Mira berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya cemas. "Kamu yakin mau gali, Rak?" Raka mengangguk pelan. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya dia mau tunjuk. Kalau kita biarkan, gangguan ini enggak akan berhenti." Suara sekop menembus tanah lembek. Krek, krek, menggema di antara kabut. Setiap kali sekopnya masuk lebih dalam, bau anyir semakin kuat. Raka menutup hidung dengan lengan baju. Bau apa ini? Kayak bangkai. Mira menahan napas, tapi tetap berdiri di belakangnya, tak tega meninggalkan suaminya sendiri. Setelah menggali sekitar setengah meter, sekop Raka mengenai sesuatu yang keras. Ia berhenti, lututnya gemetar. Pelan-pelan ia membersihkan tanah di sekitarnya dengan tangan, dan di bawah lapisan tanah lembab itu terlihat ujung kain putih kotor yang terikat simpul. Mira mundur beberapa langkah, menutup mulut menahan jerit. "Rak, itu kain kafan, Rak." Raka tercekat. Ia berlutut, menyingkirkan lebih banyak tanah hingga tampak jelas bentuknya. Kain kafan yang membungkus sesuatu berukuran manusia. Raka jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Mira menangis pelan. "Astaga, Bu Narti." Hawa di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Angin berhenti, suara alam lenyap, menyisakan kesunyian aneh. Dari arah rumah sebelah, samar terdengar suara tembang Jawa lirih. Suara yang sama seperti malam-malam sebelumnya. "Lir ilir, tandu rewus sumilir." Raka menatap ke arah rumah kosong Bu Narti. Dalam samar kabut, ia melihat sosok perempuan berkerudung lusuh berdiri di depan pintu rumah itu. Wajahnya menunduk, tubuhnya pucat, matanya kosong. Sosok itu menatap ke arah lubang galian, lalu perlahan menunjuk ke tanah di bawah kaki Raka. Raka memejamkan mata, napasnya berat. "Kau mau aku tahu ya, Bu Narti? Kau mau aku lihat?" Ketika ia kembali menatap, sosok itu sudah hilang, tapi suara tangisan perempuan terdengar jelas dari arah rawa belakang. Siang harinya, Raka langsung menemui Pak Jatmiko. Wajahnya pucat, tangan masih gemetar. "Pak, di belakang rumah saya ada kain kafan, ada mayat." Pak Jatmiko langsung tertegun. Wajahnya berubah pucat pasi, seolah mendengar sesuatu yang sudah lama ia takutkan. "Jadi, akhirnya ketemu juga," katanya lirih. Raka menatapnya tajam. "Jangan bilang Bapak udah tahu ini dari dulu." Pak Jatmiko menunduk. Waktu Bu Narti hilang, warga semua ikut nyari. Tapi ada satu malam, aku dan beberapa orang menemukan lubang di belakang rumahnya. Kami takut itu kuburan, tapi warga minta jangan digali. Mereka pikir itu tempat dia buang sial. Aku takut, Nak Raka. Takut kalau benar yang dikubur itu bukan hewan, tapi dia sendiri. Raka terdiam, marah, sedih, dan ngeri bercampur menjadi satu. "Bu Narti dikubur hidup-hidup, Pak." Suaranya bergetar. Pak Jatmiko tak menjawab. Air mata tua itu menetes perlahan di pipinya. Dia perempuan baik, tapi orang-orang di sini sudah buta oleh ketakutan dan fitnah. Kami kira dia penyihir. Kami salah besar sore menjelang malam. Raka dan Pak Jatmiko ditemani Mbah Sarip dan dua warga akhirnya menggali kembali lubang itu
untuk memastikan. Ketika mereka menarik keluar kafan itu, bau busuk menyengat. Tapi yang membuat semua terdiam bukan baunya, melainkan posisi jasad di dalamnya. Tubuh perempuan itu menghadap ke atas, matanya terbuka lebar, seolah sempat mencoba keluar dari dalam tanah. Mira berlari menjauh sambil menutup wajah. Pak Jatmiko terisak keras. "Ampuni kami, Bu Narti." Mbah Sarip menunduk dan berdoa pelan. Tangan tuanya bergetar hebat. Raka hanya berdiri menatap, tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, dari arah rumah kosong Bu Narti, semua jendela tertutup sendiri dengan suara keras. Angin dingin berhembus, membuat daun pisang berdesir aneh. Lalu, bayangan putih muncul di depan rumah itu. Bu Narti, kali ini, dalam wujud lebih jelas. Ia menatap mereka satu persatu, terutama ke arah Pak Jatmiko. Wajahnya penuh luka tanah, tapi matanya meneteskan air bening. "Aku tidak dendam. Aku hanya ingin ditemukan." Suaranya bergetar, lalu menghilang perlahan. Saat tubuh arwah itu memudar, cahaya lembut muncul dari arah rawa, seperti kabut bercahaya. Udara tiba-tiba menjadi hangat. Aroma bunga melati menggantikan bau busuk tanah. Raka menatap langit yang mulai cerah. "Dia cuma ingin ditemukan, Pak," katanya pelan. Pak Jatmiko mengangguk, air matanya masih menetes. "Iya, dan kita semua yang buat dia tersesat selama ini." Malam itu, jasad Bu Narti dimakamkan kembali di pemakaman kampung dengan layak. Warga berdatangan, sebagian menangis, sebagian diam menunduk malu. Suasana berubah haru. Raka berdiri di sisi makam, menggenggam tangan Mira erat. "Aku harap dia tenang sekarang," bisik Mira. Raka mengangguk, menatap tanah basah di hadapannya. Tapi saat mereka berjalan pulang melewati rumah Bu Narti, Raka berhenti. Di depan rumah itu, di atas tanah becek, tampak dua jejak kaki perempuan mengarah ke jalan kampung, lalu berhenti di depan rumah Raka. Raka tersenyum kecil. Sekarang dia sudah bisa meninggalkan jejak. Mira menatapnya pelan, menahan tangis. "Berarti dia sudah bebas, Rak." Raka mengangguk. "Iya, akhirnya Bu Narti bisa pulang." Namun, dari kejauhan, di balik kebun pisang, samar terdengar suara gamelan sekali lagi. Lembut, menenangkan, seolah ucapan terima kasih dari dunia lain. Sudah seminggu berlalu sejak jasad Bu Narti ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Warga kampung Rorotan Lama mulai hidup lebih tenang. Tak ada lagi bisik-bisik tentang hantu perempuan tanpa jejak kaki. Tak ada lagi suara gamelan di malam hari. Tapi entah mengapa, rumah Raka dan Mira justru semakin terasa berbeda. Mira yang dulu bisa tidur nyenyak, kini sering terbangun di tengah malam. Bukan karena ketakutan, tapi karena mendengar langkah kaki samar di dapur. Yang membuatnya bingung, langkah itu terdengar berjejak jelas di lantai tanah. Kletak, kletak, kletak. Suatu malam, Mira memberanikan diri untuk keluar kamar. Cahaya bulan menyelinap lewat celah ventilasi, menyorot ruang tamu dan dapur yang kosong. Tapi di lantai tanah yang lembab, terlihat bekas telapak kaki kecil, basah dan baru. Ia menelan ludah. "Raka," bisiknya pelan. Raka yang mendengar suaranya segera bangun dan berlari ke dapur. Mereka berdua berdiri terpaku, menatap jejak-jejak itu yang berhenti tepat di depan pintu belakang, lalu menghilang begitu saja di udara. "Dia bukan mau ganggu," ucap Raka perlahan. "Kayaknya dia masih di sini." Mira menatapnya, takut tapi juga iba. "Bu Narti?" Raka mengangguk pelan. Mungkin dia belum benar-benar pergi. Keesokan paginya, Raka mendatangi Mbah Sarip di warung depan gang. Lelaki tua itu sedang menjemur tembakau di atas tikar. "Mbah," kata Raka, "kenapa setelah arwah Bu Narti tenang, rumah saya malah berubah?
Kayak ada sesuatu yang baru tinggal di situ. Mbah Sarip menatapnya dalam-dalam. Matanya sayu tapi tajam. Tanah di situ nggak cuma menyimpan jasad, Nak Raka, katanya perlahan. Tanah itu juga menyimpan janji. Janji. Waktu Bu Narti dikubur tanpa wajar, arwahnya nempel sama rumah, nempel sama tanah. Pas kamu datang, kamu nggak sengaja bangunin janji itu. Sekarang, setelah dia tenang, roh lain bisa ngikutin jalur yang sama. Raka mengerutkan dahi. Maksud Mbah, roh lain? Arwah yang tersesat di rawa belakang. Tempat itu dulu kuburan massal zaman Belanda. Banyak yang mati tanpa nama. Kalau satu roh dilepas, yang lain ikut cari jalan. Raka terdiam, dingin menjalari tengkuknya. Terus, apa yang harus saya lakukan? Mbah Sarip hanya menatap langit. Kau harus siap, Nak Raka. Rumahmu bukan sekadar tempat tinggal, tapi sudah jadi jalan keluar bagi yang tertahan. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar, membuat rumah Raka berguncang halus. Mira duduk di ruang tamu sambil menggenggam rosario peninggalan ibunya. Raka sedang memperbaiki genteng bocor di belakang rumah. Tapi, di sela suara hujan, mereka berdua mendengar sesuatu yang membuat darah mereka berhenti mengalir. Tangisan anak kecil. Tangisan itu datang dari arah rumah Bu Narti. Pelan, menyayat, seolah memanggil. Raka menatap ke arah rumah kosong itu lewat jendela dapur. Lampu di dalamnya menyala sendiri. Mira menggigil. Rak, jangan ke sana. Tapi Raka sudah melangkah, mengambil senter dan keluar lewat pintu belakang. Tanah becek menelan langkahnya. Hujan membuat pandangannya kabur. Tapi ia tetap berjalan, menembus derasnya air sampai tiba di depan rumah Bu Narti. Lampu kuning di ruang tamu berkelip-kelip dan dari dalam terdengar suara nyanyian lirih. Lir-ilir, tandurewu sumilir. Raka menelan ludah, lalu mendorong pintu yang ternyata tak terkunci. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyambutnya seperti napas es. Ruangan itu kosong, tapi lantainya penuh jejak kaki kecil basah mengarah ke kamar Bu Narti. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Raka menyorotkan senter. Di dalam kamar berdiri bayangan anak kecil dengan pakaian lusuh, tubuhnya kotor dan wajahnya tertutup rambut panjang. Ia memegang boneka rusak di tangan kirinya. Saat Raka melangkah mendekat, anak itu perlahan mengangkat wajah. Matanya kosong, bibirnya bergerak pelan. Ibu, di mana ibu? Raka mundur 2 langkah. Kamu siapa? Anak itu menatapnya lama, lalu berbisik, aku dikubur di rawa belakang. Sebelum Raka sempat bicara lagi, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan bekas lumpur basah di lantai. Raka berlari keluar rumah. Hujan belum juga reda. Dari arah kebun pisang, terlihat kabut tebal menggulung, dan di dalam kabut itu, samar terlihat bayangan-bayangan manusia berjalan pelan tanpa suara. Mereka berjalan menuju rumah Raka. Raka buru-buru masuk dan mengunci pintu. Mira ketakutan, memeluknya erat. Rak, aku lihat dari jendela. Banyak orang jalan di kebun, tapi mereka nggak napak. Raka menatap pintu yang berguncang pelan. Dari luar terdengar suara gemericik air dan langkah kaki samar, seperti orang berjalan di lumpur, tapi tak meninggalkan jejak sama sekali. Jangan buka pintu apapun malam ini, kata Raka cepat. Mira mengangguk sambil menahan tangis. Di luar, suara tangisan anak kecil itu terdengar lagi. Kini lebih dekat, seperti tepat di teras. Ibu, aku kedinginan. Raka menatap Mira dengan wajah pucat. Mbah Sarip benar. Setelah arwah Bu Narti pergi, roh lain datang gantiin Henning beberapa detik. Lalu, lampu di ruang tamu padam. Kegelapan menelan mereka. Dan di tengah kegelapan itu, dari arah pintu dapur, terdengar suara langkah kaki berlumpur. Tapi kini benar-benar meninggalkan jejak. Hujan sudah berhenti.
Tapi hawa dingin yang tersisa malam itu menembus dinding rumah seperti uap kematian yang belum mau pergi. Raka dan Mira masih duduk di ruang tamu, menatap lantai tanah yang kini dipenuhi jejak kaki kecil berlumpur. Jejak itu berakhir di depan kamar mereka, lalu hilang, seolah si pemilik langkah lenyap di udara. Mira menggenggam tangan suaminya erat. "Rak, kita nggak bisa terus begini. Setiap malam selalu ada yang datang." Raka menatapnya dengan mata sayu. "Aku tahu, tapi aku juga tahu mereka bukan mau ganggu. Mereka cuman nyari jalan pulang." Tiba-tiba, dari arah luar terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Raka terdiam. Mira menatap dengan wajah panik. Namun suara itu bukan datang dari depan rumah, melainkan dari pintu belakang yang langsung menghadap kebun pisang. Pelan-pelan Raka berdiri, mengambil senter dan membuka kunci pintu dapur. Begitu pintu terbuka, hawa lembab bercampur aroma bunga melati menyergap. Dan di depan sana, berdiri Mbah Sarip, tubuhnya basah kuyup, tapi matanya tampak tenang. "Mbah, kenapa malam-malam kesini?" tanya Raka heran. Mbah Sarip menghela napas panjang. "Aku tahu malam ini waktunya, Nak Raka. Janji tanah ini harus ditutup sebelum roh-roh itu menarik orang hidup ikut bersama mereka." Raka menelan ludah. "Caranya, Mbah?" "Dengan ngelakuin yang belum pernah dilakukan warga sini," jawabnya lirih. "Kita harus ngedoain mereka. Semua arwah yang pernah terkubur tanpa nama harus dipanggil dan dikasih doa biar bisa pulang." Mira maju, masih gemetar. "Tapi gimana kalau mereka datang lagi?" Mbah Sarip menatapnya lembut. "Kalau mereka datang, berarti mereka dengar. Dan kalau mereka dengar, itu tandanya mereka masih berharap." Beberapa menit kemudian, Raka, Mira, dan Mbah Sarip berdiri di belakang rumah, tepat di tepi rawa kecil yang diselimuti kabut tebal. Langit hitam hanya disinari cahaya petir yang sesekali membelah awan. Mbah Sarip membawa dupa dan kendi kecil berisi air bunga. Raka menyalakan lilin di tanah becek. Mbah Sarip memejamkan mata, lalu mulai membaca doa dengan suara bergetar. "Ya Gusti, ampunilah mereka yang tersesat di tanah ini, yang tak disebut namanya, yang tak dikubur dengan doa." Suara Mbah Sarip menggema di antara desir angin dan suara katak dari rawa. Pelan-pelan, kabut di sekitar mereka berubah menjadi bentuk-bentuk samar manusia. Ada yang tinggi, ada yang kecil seperti anak-anak. Ada yang hanya setengah badan. Mira berpegangan erat pada lengan Raka. Air matanya menetes. "Ya Tuhan," bisiknya. Mereka semua. Sosok-sosok itu berdiri diam, menatap mereka tanpa suara. Tak menyeramkan, tapi menyedihkan. Wajah-wajah mereka seperti meminta sesuatu yang sama. Pengakuan. Raka menatap satu persatu bayangan itu. "Kalian cuma ingin diingatkan," katanya pelan. "Kalian gak akan dilupakan lagi." Ia berlutut dan menundukkan kepala. "Aku janji, kampung ini akan jadi tempat yang damai." Mbah Sarip menaburkan air bunga ke rawa, lalu berkata tegas, "Kembalilah kalian ke tempat terang. Sudah ada yang menunggu di sana." Dan seketika angin berhenti. Kabut yang semula pekat mulai memudar. Satu persatu sosok-sosok itu melangkah ke arah cahaya lembut di atas rawa. Di antara mereka, Raka melihat Bu Narti tersenyum. Wajahnya kini tenang, matanya memandang penuh rasa syukur. Ia menunduk pelan ke arah Raka dan Mira, lalu berjalan mengikuti arwah-arwah lain menuju cahaya itu. Ketika semuanya lenyap, hanya suara gemericik air yang tersisa. Rawa itu kini tampak jernih, memantulkan sinar bulan. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana kampung Rorotan Lama berubah. Warga yang dulu sering sakit dan dihantui mimpi buruk kini mulai hidup normal. Pak Jatmiko yang sempat jatuh sakit karena rasa bersalah akhirnya sembuh. Ia menemui Raka di teras rumah
sambil membawa seikat pisang. "Terima kasih, Nak Raka. Berkat kamu, kampung ini jadi tenang lagi," ucapnya tulus. Raka tersenyum kecil. "Saya cuma bantu yang harus dibantu, Pak. Sisanya ya karena doa semua orang di sini." Mira keluar membawa teh hangat. Udara pagi terasa segar, berbeda jauh dari minggu-minggu pertama mereka tinggal di situ. Namun di tengah ketenangan itu, Raka memperhatikan satu hal aneh. Jejak kaki di tanah becek di belakang rumah. Hanya 2 langkah pendek, seperti milik anak kecil. Tapi kali ini, bukan menuju rumah, melainkan menjauh ke arah jalan keluar kampung. Raka tersenyum. Dia akhirnya tahu jalan pulang, katanya pelan. Mira memegang tangannya. "Berarti benar, semua roh itu udah tenang, Ra." Raka mengangguk. "Iya, dan rumah ini sekarang cuma milik kita." Malamnya, mereka berdua duduk di teras sambil menikmati angin lembut. Lampu rumah Bu Narti yang dulu sering menyala sendiri, kini benar-benar padam. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik dan tawa anak-anak bermain, sesuatu yang belum pernah terdengar di kampung itu sebelumnya. Mira bersandar di bahu suaminya. "Kamu percaya nggak, Rak? Aku masih ngerasa kayak Bu Narti ngelihat kita dari jauh." Raka tersenyum. "Mungkin iya, tapi bukan buat ganggu. Mungkin dia cuma mau jaga angin lewat pelan, membawa aroma bunga melati." Satu kelopak melati jatuh di pangkuan Mira. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum. Dia bahagia sekarang. Raka memandang langit malam yang cerah. Bintang-bintang bertaburan, memantulkan cahaya di rawa yang kini tampak seperti cermin perak. Tanah ini akhirnya bebas, gumamnya pelan. Janji yang lama sudah ditepati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sejak mereka pindah ke kampung Rorotan lama, tidak ada suara langkah tanpa jejak. Hanya hembusan angin, lembut seperti doa, mengantar tidur mereka berdua dalam damai. Raka dan Mira akhirnya hidup tenang di kampung Rorotan lama. Rumah Bu Narti dijadikan tempat doa bersama setiap bulan purnama untuk menghormati arwah-arwah tanpa nama. Dan setiap kali angin berhembus membawa aroma melati, warga tahu Bu Narti masih menjaga mereka. Sejak malam itu, tak ada lagi langkah tanpa jejak di kampung Rorotan lama. Tapi kadang, kalau hujan turun dan tanah mulai becek, aku masih melihat bekas telapak kaki kecil menuju rawa belakang. Mereka bilang, itu tanda Bu Narti masih berkeliling, memastikan semua arwah di sini benar-benar pulang.